ini, yang lain-lain juga nangkap ya. Nah, kita anggap selesai itu. Nah, sekarang saya melihat bagaimana membuat smart stop. Kasih ke atas loh, kasih ke atas. Saya mau hafal dulu anunya ini. Terus ke atas. Terus. Nah, stop. Bagaimana membuat smart set. Nah, cara membuat smart set ini bukan dijelaskan. Mari kita lihat di tabel rancangan. Nah, tabel rancangan itu fungsinya merealisasikan gagasan. Coba kita lihat tabel rancangannya. Oke, tahap persiapan saya tidak persoalkan lagi karena sudah bosan juga saya. Nah, kedua apa ini? Melakukan proses persiapan. Lewat melakukan persiapan proses pembelajaran. Persiapan proses. Ibu sudah mau belajar. Sementara belum dibangun itu smart set tadi itu. Padahal itu yang mau ditunggu. Dia buat di mana itu? Kegiatan keberapa dia buat? Rata-rata guru saya temukan begini. Pekerjaan pokoknya yang tidak muncul. Yang dijanjikan itu kan smart set gagasan. Nah, bagaimana membuat itu? Mana cara membuat itu? Baru masuk di RP, di rencana pembelajaran. Dia menjadi bagian nanti sudah tersembunyi di RP dia. Tapi harus ada proses membuatnya. Entah itu Anda dapat saja di mana, di media sosial atau di mana, terserah. Tapi ada proses menemukan itu. Ada proses membuat itu. Jadi itu saja ditambah. Ya, tambah. Bagaimana sampai hadir itu, apa istilah tadi, smart set. Nah, bagaimana sampai ada itu? Itu yang tidak terlihat di pekerjaan ini. Padahal itu yang penting. Misalnya kami janjikan saya nanti ini supaya tukang itu bekerja semangat, saya kasih pisang goreng. Saya tunggu-tunggu, mana pisang gorengnya? Tidak ada muncul. Dari mana ya? Kira-kira gitu ya. Ada lohnya. Oke. Nah, saya lihat berapa kegiatan ini? Berapa kegiatan? Ada 5, Pak. 5. Coba saya cek kegiatan pertama. Kegiatan pertama. Stop. Mana kegiatan pertama? Oke, sip, kasih turun. Berapa tahapan ini? Ada 3, Pak. 3, oke, itu minimal ya. Itu minimal itu. Yang kegiatan kedua berapa? Kegiatan kedua ada 5, Pak. 4, bagus. 5. Kegiatan ketiga? Kegiatan ketiga ada 4 kayaknya, Pak. Ada 4. Ya, boleh. Nah, sudah cukup. Jadi tinggal itu nanti, tadinya ini berapa kegiatan? 5. Iya, 5 kegiatan. Nah, tambah 1 ya, proses mendapatkan ya, smart set itu. Ya, Pak. Sudah, saya kira sudah terlepas isinya, tetapi saya menganggap ini 70% sudah selesai. Persoalan benar salah ya nanti kita seminarkan saja. Nanti disempurnakan di seminar yang 30%. Tidak mungkin kita mau jelimet. Kalau saya ya, kalau ibu-ibu atau teman-teman mau merasionalkan sendiri silakan. Kalau dikirim ke saya tidak periksa lagi. Saya tidak periksa lagi. Satu kali ini saya lihat. Saya anggap sudah selesai. Sudah sangat bagus. Sangat bagus. Pertama saya salut bagus karena alat analisisnya berbeda. Menguasai alat analisis. Kemarin siapa yang mengajar itu? Saya kah? Oh bukan ya, bukan saya yang ya. Oh saya. Nah, kemarin saya sudah perkenalkan ini namanya kreatif. Astrid. Itu yang digunakan oleh teman-teman eselon 4. Ternyata teman-teman Latsat sudah ada yang menggunakan. Sangat bagus. Nah, sudah selesai. Coba saya lihat yang terakhir di bawah tabel. Keterkaitan, mantap. Nah, sudah selesai Ibu punya. Kasih yang kesempatan yang lain. Ya Pak, susah penentuan waktu. Ada pertanyaan Ibu? Susah penentuan waktunya yang agak masih bingung Pak. Terlalu mepet waktunya yang saya simpan ini Pak.
Ya, karena orientasinya ke siswa, dia harus mengikuti kalender akademik. Iya Pak, itu masih mau Kalau konsultasi. kalau orientasinya ke guru, mungkin tidak usah pakai jam kerja. Nah, tinggal kan masih ada waktu sebelum libur panjang ya, bulan Juli. Iya Pak, Dimaksimalkan di situ saja penerapannya. iya Pak, masih ada Nah, 3 minggu. saya lihat di tabel terakhir, di tabel rancangan terakhir, di poin terakhir, di kegiatan terakhir. Iya Pak. Terus ke atas. Stop. Nah, kasih naik ke atas. Bukan ke atas. Terbalik. Bukan. Kasih turun. Stop. B. Saya melihat analisis bagian B. Apa yang dilakukan itu? Memeriksa hasil tugas Memeriksa hasil tugas siswa yang telah dikumpulkan. Kemudian melakukan analisis nilai. sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Pak. Yang terakhir melakukan melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Kembali ke isu tadi yang mau dijawab apa? Kedisiplinan siswa, Pak. Jadi nanti diukur di mana disiplinnya? Ketepatan diukur di bagian sini, Pak. Tunggu. Ada di ini, Pak, memberikan bagian A yang bagian 5. Nah, ini, Pak. Pengumpulan tepat waktu. Memberikan informasi kepada siswa agar mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Berapa kali dia ini? Berapa kali? 1 kali saja? Saya ambil, Pak, 3 kali, Pak. Oh, 3 kali boleh. Minimal 3 kali itu. Kalau 1 kali kita lantas menyimpulkan sudah naik di kedisiplinan mengumpul tugas, kayak tidak rasional. Minimal 3 kali. 3 kali kita lihat. Mungkin pertama, ada berapa siswanya Ibu itu? Karena saya ambil lintas kelas, totalnya itu Pak ada 2, yang kelas 1 17, kelas 2 ada 13, jadi 30 orang, Pak. Ya. Nanti kan kelihatan di situ. Waktu disuruh mengumpul hari pertama dari sekian puluh orang itu berapa persen yang terkumpul? Hari kedua, hari ketiga, tentu apa artinya begini, unsur subjektivitas di dalam diri kita menghendaki ada progres. Saya kira sudah cukup bagus. Apa judulnya ini? Peningkatan kedisiplinan siswa menggunakan mengumpulkan tugas banget. Ya, meningkatkan kedisiplinan siswa mengumpulkan tugas menggunakan metode layanan bimbingan lintas kelas berbasis smart set. Peningkatan kedisiplinan siswa dalam mematuhi dalam mengumpulkan tugas dalam mengerjakan tugas ya. Iya, Pak, dalam mengerjakan tugas. Dalam mengerjakan tugas melalui metode titik itu. Ya. Oke. Boleh, langsung finalkan begitu saya. Sudah boleh Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu silakan. Kalau tidak ada kita ganti dengan orang lain. Sudah Pak, aman. Aman ya? Ya. Bagus, selesai 1. Sudah terakhir lagi konsultasi, tidak ada lagi konsultasi nanti. Tinggal langsung datang ke rumah, mungkin diwakili 1 orang, bawa sudah halaman persetujuan. Kalau begini kan cepat. Ya, 2 orang lagi. Saya Pak. Ya, silakan. Ibu siapa ini? Cuma Andi Naila Pak. Ya, Ibu Andi guru apa tidak? Guru Pak. Oh, guru juga ya, silakan, boleh. Cuma saya tidak bisa. Di ruangan ini ada yang bukan guru? Ada Pak. Iya, habis itu. Oh iya, habis itu komio lagi. Pak Abdul. Waduh, selesai punya aku Pak. Iya, tidak apa-apa Pak, nanti saya akan ini ya, kan masih lama juga waktu, nanti bulan Juni. Oke Pak. Ini sudah ada gambarannya. Silakan Ibu Naila. Cuma saya tidak bisa share screen ini Pak. Saya mau tanya saja Pak, apakah judulnya ini sudah sesuai dengan nilai yang kemarin Pak? Yang Halo? Ya, maksudnya bagaimana? Saya tidak bisa share screen Pak, Pak.
Ah, Tugasku Pak, cuma saya mau ini saya judulku Pak, apa sudah sesuai Pak dengan yang 3 nilai kemarin Pak? 3 nilai. Ya yang pelayanan publik, manajemen ASN sama WOG-nya Pak. Oh, yang memastikan isunya saja. Ya? Oh iya, Iya Pak, cuma memastikan saja Pak. bukan nilai namanya ya. Jangan menyebut nilai, bukan nilai dasar dia itu. Apakah sudah relevan atau terkait dengan kedudukan dan peran ASN? Oh ya Pak, kedudukan dan peran ASN Pak. Yang Satu. pertama itu Pak, yang pertama kurangnya kedisiplinan guru sehingga masih sering terlambat pada proses pembelajaran. Kalau ini saya rasa masuk ke manajemen ASN. Tunggu dulu, Bu. Kasih jelas dulu itu redaksinya. Rendahnya disiplin guru dalam mematuhi jam belajar. Gitu. Kurangnya kedisiplinan guru sehingga masih sering terlambat pada Nggak usah pakai sehingga. Jadi kurangnya disiplin guru dalam mematuhi jadwal pembelajaran atau jam pembelajaran. kurangnya. Nggak usah disebut akibatnya. Kalau sehingga itu sebab langsung akibat. Nggak usah pakai akibat. Sebab saja. Masalah kurangnya kedisiplinan guru dalam mematuhi apa itu? Jadwal pembelajaran atau jam belajar? Jadwal ya. Kan jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran. Ya, Pak. Yang kedua. Yang kedua, belum optimalnya penerapan sikap sosial yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Sikap sosial? Iya, Pak. Belum optimalnya penerapan sikap sosial yang dilakukan oleh guru kepada siswa, Pak. Asalkan Ibu paham itu apa yang dimaksud dengan sikap sosial itu ya. Karena Ibu yang meredaksikan itu. Apa itu sikap sosial itu? Apa terjemahan sosiologi, terjemahan psikologis, atau terjemahan lain? Harus tahu ya, karena itu menjadi substansi dalam pernyataan itu. Iya, Pak. Oke. Yang berikutnya? Kurangnya motivasi atau minat orang tua terhadap pendidikan, Pak. Pendidikan anaknya? Iya, Pak. Maksudnya di sini, Pak. Tambah anak, Pak. Iya, kalau pendidikan keseluruhan di kampung itu, di kecamatan itu bukan tanggung jawab orang tua. Kalau kepada anaknya, ya. Jadi kurangnya motivasi atau minat orang tua terhadap pendidikan anak, Pak? Tidak. Kurangnya perhatian saja. Rendahnya perhatian. Rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Oh, rendahnya. Selanjutnya, kurangnya minat baca siswa, Pak. Ibu guru apa ini? Guru kelas 4, Pak. Oh, SD ya. Iya, Pak. Kemarin juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah, Pak. Ya, tidak ada masalah itu. Yang saya ini kan rendahnya minat. Kurangnya minat baca siswa, Pak. Sebenarnya rendahnya. Oh, rendah. Oh ya, Pak. Rendahnya minat belajar siswa. Tidak usah di spek kelasnya itu. Iya, Pak. Tidak usah di spek kelasnya, tidak usah. Jadi kita bicara populasi sekolah ini. Atau untuk kelas sekian-sekian. Khusus kelas 4, Pak. Nah, jadi sebutkan kelasnya ya. Jadi rendahnya minat baca siswa pada rendahnya minat baca pada siswa kelas 4. Rendahnya minat baca siswa pada kelas 4. Ya. Nah, 4 saja. Masih ada lagi, Pak. Belum optimalnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa guna meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak. Boleh. Jadi dengan demikian
semua unsur saya sudah terpenuhi ini. Dua unsur, tiga, tinggal nanti kejeliannya ibu untuk mengkaitkan. Misalnya isu pertama tadi itu tekanannya pada, coba kembali ke isu pertama. Nanti ibu catat di situ. Isu Ya, Pak. pertama, Kurangnya kedisiplinan guru. manajemen ASN. Stop, Iya, manajemen ASN. Ya, Pak. Yang kedua, Belum optimalnya penerapan sikap sosial yang dilakukan oleh guru kepada siswa. manajemen ASN. Yang ketiga, rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. pelayanan publik. Yang berikutnya, Rendahnya minat baca siswa pada kelas 4. pelayanan publik. Pelayanan publik. Selanjutnya, belum optimalnya kerjasama antara guru dan orang tua siswa guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke. Sudah cukup, sudah terpenuhi. Ya, Pak. Masih ada satu isu lagi, apa lagi tadi? Habis ya? Sudah, Pak. Habis, Pak. Sudah. Nah, Ya, Pak. ancang-ancang artinya kandidatnya, nanti alat yang menentukan. Apa ASTR, apa APKL, apa USG, apa Astrid, terserah. Nah, yang ibu ancang-ancang itu kira-kira yang mana? Dari 4 isu. Dari 4 isu yang saya ambil itu, Pak, rendahnya minat baca siswa, Pak. Jadi nanti alat yang menentukan alat yang menentukan mana nilai tertinggi ya. Jadi nanti Pak. sama dengan penjelasan saya tadi dengan ibu yang pertama tadi. Sama penjelasan saya, bukan maunya ibu tapi maunya alat itu. Maunya alat hasil diskusi. Jadi ibarat di dunia medis, kenapa ini anak demam? Bukan maunya dokter dia diarahkan supaya amandel, bukan. Alat yang menentukan apa amandel atau radang paru-paru atau influenza atau apa, alat yang menentukan. Bukan maunya kita, bukan maunya dokter. Nah, ini yang kadang ya sudahlah. Kalau secara pribadi ini yang paling saya ragukan. Kalau isu itu benar-benar divalidasi sesuai dengan tuntutan alat. Tapi tidak apa-apalah, tidak apa-apa. Nah, karena ibu tidak bisa sajikan itu tulang ikannya atau analisis sebab, entah itu tulang ikan atau alat yang lain, maka saya tidak bisa komentari. Iya, Pak. Atau ada di situ, kalau ada ibu mau sajikan, tidak bisa ya? Tidak bisa ini, Pak. Tidak bisa connect, Pak. Tidak tahu kenapa laptopnya, Pak, bermasalah, Pak. Oh ya. Sudahlah, kita ganti dulu yang lain. Kita beri kesempatan dulu yang lain. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan yang lain, kalau bisa yang non guru dulu. Supaya ada Oh iya Pak, saya Pak. Silakan. Saya minta maaf, saya merokok dulu kan sudah kena asapnya dulu. Oke Pak, tidak apa-apa. Oh ini Pak, saya belum lengkapi analisisnya karena mau diganti analisisnya Pak. Itu bagusnya Bapak, belum dianalisis sudah tahu. Ini Pak yang identifikasi isunya. Kurangnya optimalisasi. Kurang optimalnya data balita di EPPGBM. Sekarang kan di puskesmas dari dinas kesehatan itu berlaku seluruh Indonesia itu sekarang pendataan balita itu sudah ada aplikasinya Pak di EPPGBM. Ya, kita selesaikan satu isu dulu. Iya, kurang optimalnya data balita di sistem EPPGBM. Oh, iya, manajemen ASN ini. Di situ banyak data yang double Pak di dalam. Ya, asumsinya Pak Abdal yang menjamin optimalnya data itu petugas ya? Iya Pak. Ya, oke, sip.
Betul itu, manajemen ASN. Yang kedua, Yang kedua, tingginya prevalensi balita stunting, Pak. iya. Ini pelayanan publik. Mantap, mantap, mantap. Kemudian yang ketiga, tingginya prevalensi balita wasting yang gizi buruk dengan gizi kurang, Pak. Ya. Yang keempat ini lemahnya koordinasi puskesmas dengan pemerintah desa dalam pengadaan perlengkapan di posyandu, terutama meja, Pak. Tuntutannya posyandu kan harus 5 meja, Pak, berlaku. Ya. Cuma 3 isunya, cuma 3. 4, Pak. Iya, 4. Satu lagi. Belum ada, Pak. Nanti saya tambahkan. 4. 4 tapi sudah mewakili, Pak. 3 manajemen, pelayanan publik dengan BOG. Iya, sudah terwakili. Bagus. Bagus. Nah, untuk sementara yang terpilih yang mana? Yang tingginya prevalensi balita wasting, Pak, yang nomor 3. Oh, poin 2. Poin 2 ya. 3, Pak. Tingginya itu di poin 2 apa itu? Stunting, Pak, yang kedua. Oh, ini wanita, inilah istilah-istilah kesehatan ini. Oke. Cetak biru saya dulu itu, cetak biru itu. Ya, boleh. Nah, dari situ yang terpilih itu sudah ada analisis sebabnya. Soal sudah ada, Pak. Nah, coba saya lihat. Ya. Nah, boleh. 4 ya. Iya, Pak. Mau diperbaiki semua ini Pak Abdal? Tidak, Pak. Dari kemarin saya ketemu kepala puskesmas, dia maunya saya tambah kegiatan, Pak. 1, jadi saya ambil keluarga binaan. Jadi dia masuk di sini, Pak. Pendampingan keluarga balita gizi buruk. Nanti masuk di sini dia, Pak. Ya, tunggu dulu. Kurangnya dukungan keluarga dalam. Jadi 2 dia masuk di situ ya. Belum terlaksana. Pendampingan balita gizi buruk belum terlaksana. Oh. Iya, Pak. Berarti seharusnya didampingi memang dia itu seharusnya ya? Itu tidak ada regulasi dari puskesmas, Pak, tergantung dari penanggung jawab gizinya. Apakah dia mau buat suatu inovasi, kan saya ini berencana mau buat keluarga binaan, Pak, di sini. Jadi tiap minggu itu 1 kali saya kunjungi, Pak. Jadi bahasanya ini saja diperbaiki. Pendampingan balita gizi buruk belum terlaksana. Berarti ada rencananya atau ada konsepnya tapi belum terlaksana, begitu ya? Pemahaman. Oh, nanti terlaksananya saya hapus, Pak. Soalnya di puskesmas belum ada programnya ini. Jadi jangan kata terlaksana. Kalau tidak terlaksana berarti sesungguhnya barang itu sudah ada, hanya tidak terlaksana saja. Jadi atau Pak, belum adanya pendampingan balita gizi buruk. Itu fakta. Kalau belum terlaksana, sesuatu sesungguhnya tinggal dilaksanakan, tapi karena berbagai hal tidak bisa dilaksanakan. Oke. Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga dalam memahami konsumsi. Jadi 2 men ini diangkat. Iya, Pak, yang ini yang 1. Nah, karena saya kan PMT satunya. Cetak merah juga itu, karena mau diangkat juga itu, karena itu bagian dari persoalan men. Ya, jadi yang lain diabaikan, tetapi yang menentukan ini adalah alat. Paham ya? Alat yang sama dengan Ibu Satriani, sama dengan Ibu Satriani. Alat yang menentukan. Oke, nah sekarang gagasannya apa?
Gagasannya ini Pak, saya buat 2. Ini yang kemarin, yang pembuatan PMT berbasis pangan lokal. Oke. Pembuatan makanan tambahan berbasis pangan lokal melalui sarana video keluarga binaan. Nah, keluarga binaan tadi ini yang terkait dengan isu yang kedua ya. Iya, Penyebab Pak. yang kedua ya. Ya. Jadi satu ya, yang penting kita pastikan bahwa dua masalah yang bersumber dari tadi itu terselesaikan ya. Tersentuh dua-duanya. Oke. Sudah, mantap. Mari kita lihat kegiatannya. Salam. Melakukan, oke, 3 lolos. Yang kedua, stop. Oke, dia memasak. Oke. Nah, tunggu dulu. Kasih naik sedikit. Stop. Yang tidak ada kegiatannya ini harus ada pertemuan atau apa dilakukan untuk menentukan pangan lokal yang terpilih itu. Oh, berarti ditambah di sini ya, Pak. Atau ada kegiatan tersendiri kah? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada. ada. Masukkan di tahapan saja. Setelah membuat video, kemudian sebelum uji coba, pastikan dulu bahan pangan lokal yang disepakati. Oh, berarti dia masuk di sini nanti, Pak? Iya, sebelum uji coba. Ya. Jadi ada yang disepakati itu, bahan pangan lokal itu penting itu. Kalau tidak nanti dikira hanya super mie yang bikin di sana. Masa Indomie baru bagi-bagi. Jadi situ penentuan bahan pangan lokal. Oke. Kemudian uji coba itu supaya tidak salah persepsi, uji coba video. Ya, sudah. Oh, langsung diuji coba videonya, tidak dibuat ya? Oh, sudah dibuat di atas ya? Oh, harusnya tetap, Pak, ini. Iya, sudah. Oke, sip. Kemudian demo masaknya, oke, sudah. Lolos, poin 3. 1, 2, 3. Oke, lolos. Saya tidak periksa lagi substansinya, kebenarannya. Stop. Mau diapain ini poin 4 ini? Keluarga binaan. Diapain? Itu semacam kayak kunjungan rumah, Pak. Taruh karena kata kerja. Harus kata kerja, melakukan kunjungan rumah, harus kata kerja di situ. Kunjungan rumah keluarga binaan. Sudah, nggak usah lagi pakai dalam karung itu. Hilangkan saja kurungnya. Hilangkan saja. Sudah orang tahu. Oke, sip. Lanjut. 4 tahapan boleh. 5. Apa yang kelima? Kegiatannya belum ada, Pak. Apa evaluasi di situ, Pak, bisa? Oh ya, tunggu dulu. Naikkan ke 4 dulu. Apa yang terakhir ke 4 tadi? Kunjungan ya? Iya, Pak. Kunjungan yang, ya sudah evaluasi saja. Iya, begini Pak. Kapus kan maunya 3 kegiatan, Pak. Tapi saya belum dapat kegiatan yang kira-kira bisa saya selesaikan, Pak, dalam waktu 1. Yang mana? Kegiatan yang mana itu? Yang kelima? Iya, Pak. Dari saya ketemu kepala puskesmas kemarin, saya kan ada 2 kegiatan ini, yang demo masak berbasis pangan lokal dengan yang keluarga binaan. Dia maunya 3 kegiatan, Pak. Saran sih sebenarnya. Saya tidak terlalu nangkep tadi. Coba. Saya kan ini yang kegiatannya tadi kan ada 2 kan, Pak. Yang satu itu yang melakukan demo masak, yang kedua ini yang keluarga binaan. Iya. Nah, dari kapus itu
Katanya kalau bisa tiga kegiatan, tapi saya kan belum dapat kira-kira kegiatan apa yang bisa saya selesaikan dalam 1 bulan ini, Pak. Iya, jangan dipaksakan. Jangan Iya, dipaksakan. Pak. Jangan nambah-nambah kegiatan, kita sendiri bingung. Kegiatan itu sesuatu yang sudah menantang, tidak dikerjakan. Nah, itu yang dikerjakan. Jadi jangan ditambah-tambah itu. Itu kalau istilah agama bid'ah. Berarti Yang yang kelima ini real bisa saja, yang real. ditambah evaluasi saja, Pak, di situ atau Evaluasi. Langsung evaluasi sudah. Karena sudah 2 kegiatannya itu, sudah bikin video, sudah melakukan kunjungan. iya, Pak. Oke. Saya anggap selesai ini. Judulnya apa? Judulnya upaya penanggulangan dan pencegahan balita stunting, wasting. Tunggu dulu. Kok ada 2 itu? Ada penanggulangan, ada pencegahan. Apa kedua-dua itu memang? Atau menanggulangi saja atau mencegah saja? Oh, menanggulangi, Pak, ini. Menanggulangi ya? Ya. Definisi menanggulangi itu pengertiannya apa bagaimana? Kalau menanggulangi itu berarti kasusnya memang ada, Pak. Itu kita kasih terapi supaya ada perbaikan, Pak. Ya. Itu menanggulangi. Kalau pencegahan itu kasusnya sebelum berkembang kita cegah memang. Misalkan ada deteksi dini, berarti kita cegah dari situ, Pak. Apa bedanya menangani dengan menanggulangi? Sama. Oh tidak. Kalau menanggulangi itu tuntas. Harus tuntas kalau menanggulangi. Kalau menangani proses. Oh, berarti saya pakai menangani, Pak. Ya, penanganan. Pencegahan dan penanganan. Nah, biarpun tidak sembuh dia dari gizi buruknya, sudah ada penanganan. Kalau penanggulangan, ya harus tertanggulangi tuntas. Nah, bahasa-bahasa begini yang kita agak ekstra hati-hati. Nah, nanti penguji pemahamannya penanggulangan, di akhir seminar dia tanya, berapa yang gizi buruk yang sudah berapa yang sembuh? Berapa yang pulih? Oke. Tetapi tidak apa-apa kalau nanti mentornya bilang tetap kata menanggulangi, boleh jadi dari sisi medis beda penanggulangan dalam pengertian umum dengan penanggulangan di sisi medis. Bisa saja. Oke. Sudah, evaluasinya tahapannya sudah ada? Belum, Pak. Nanti saya tambahkan. Ya. Minimal 3 ya? Iya, Pak. Minimal 3. Oke. Sudah, kita anggap selesai sudah itu. Kita anggap selesai. Oke, Pak. Masih ada waktu. Ini jam 10 lewat. Ya. Satu lagi siapa? Ibu Resti siapa? Ibu Resti ini guru juga kan? Yang selain yang adakah yang mewakili di luar guru dan puskesmas atau medis? Ada yang teknis, bidang teknis ada? Kayaknya tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak Pak. ada ya, silakan. Satu orang lagi silakan. Setelah siapa? Siapa yang siap? Silakan. Meskipun tidak semua saya koreksi, tetapi dengan melihat contoh-contoh koreksi tadi, teman-teman tinggal menyesuaikan. Ya. Kalau bahasa yang lain silakan. Yang fasilitasi Zoom ini siapa ini? Penyelenggara atau teman-teman? Kita sendiri, Pak. Oke. Silakan siapa lagi? Iya. Tabe, Pak. Ya. Ya, Pak, kemarin saya konsul sama
mentor. Terus isunya diganti, tadinya kan maunya retensi dan pemusnahan yang Oh sudah iya, tidak memiliki nilai Puskes guna. masih ini, Puskes. Iya. Lantas Terus bagaimana? terus diganti sama beliau, katanya yang optimalisasi penataan sistem penyimpanan rekam medis saja. Iya, bagus itu. Bagus itu. Iya, tapi ditambahkan kegiatannya, Pak. Dia tambahkan mengenai kan nanti penataan kembali rekam medis. Oh iya. Penataan kembali rekam medis ya, bagus, bagus. Jadi begini, Iya. ada bahasa-bahasa yang bagus itu. Pakai kata re itu kan menunjukkan kembali. Re apa? Revitalisasi, re apa? Banyak re itu. Ya, agak keren sedikit judulnya, kira-kira begitu ya. Kalau ketemu ya, kan itu ditata kembali. Apa saya share screen punya aku, Pak? Boleh. Kita baru bicara judul ini, belum bicara isinya. Belum saya buat analisisnya, Pak, masih proses rancangannya dulu, Pak. Oh, kan masih lama juga waktunya. Iya. Aduh, ini laptop saya, Pak. Oh, ini saja optimalisasi penataan sistem penyimpanan itu saja. Itu Ini saja. Pak. Iya, tapi itu bukan kan begini. Mungkin bisa juga saya salah miskomunikasi dengan ibu atau dengan mentor. Kamu begini. Iya. Dalam rangka mengoptimalkan itu apa gagasannya? Apakah hanya membuat ya sama kayak kemarin, Pak, cuma judulnya optimalisasi penataan kembali sistem rekam medis. Di dalamnya itu saya buat SOP. Jadi terus yang diminta tunggu dulu. Jangan kasih turun. Jangan kasih turun. Ke di situ dulu di judul tabel. Iya. Nah, judul tabelnya ini kan gagasan pemecahan isu. Iya. Nah, apa gagasannya? Gagasannya itu membuat SOP. Jadi gagasan di sini, bukan judul. Nanti judul ini di luar, di cover. Oh. Iya, gagasan. Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Iya. Kasih contoh untuk semua. Optimalisasi penanganan sampah berbasis titik-titik. Titik-titiknya itu inovasi. Itu gagasan. Misalnya begini, optimalisasi penanganan sampah berbasis bank sampah. Maka ditanya apa gagasannya? Bank sampah. Itu dia. Misalnya contoh lain, optimalisasi penanganan sampah melalui pemisahan sampah organik dan non-organik. Kalau ditanya apa gagasannya? Pemisahan sampah. Organik, non-organik. Itu yang dicantumkan di sini. Bukan judul. Untuk semua ya, bukan judul di sini. Dan judul di situ, judul itu di cover. Ya. Kemudian contoh lain. Optimalisasi penanganan sampah berbasis partisipasi pemulung. Nah, pertanyaannya apa gagasannya? Membangun partisipasi pemulung. Begitu kira-kira contohnya. Ya. Kalau judul tidak ada masalah, nah ini kan kemarin kalau tidak salah ada SOP, ada pemusnahan ya. Iya, ada retensi terus. Ya, taruh semua situ. SOP, retensi dan pemusnahan. Oh, iya. Itu gagasannya. Itu idenya. Sama kalau kata-katanya bagaimana ini Pak, penataan kembali rekam medis aktif bagaimana? Enggak usah pakai itu, pakai judul itu saja. Judul nanti gagasan itu nanti dibaca di dalam. Ada orang judulnya sudah menggambarkan gagasan, ada juga tidak apa-apa. Gagasannya itu menyusun SOP, retensi arsip dan pemusnahan. Itu gagasan. Kira-kira kalau dalam sehari-hari tiba-tiba ibu mengusulkan kepada Pak Kapus, saya lihat ini amburadul kita punya rekam medis ini. Iya. Tanya, jadi mau diapakan? Kalau saya Pak, muncullah gagasan.
Kalau saya Iya. Pak, bagaimana kalau kita bikin begini, bikin begini, bikin begini. Itulah inovasi. Ya. Jadi judul tetap hilangkan aja judul situ, nanti muncul di boleh nanti ibu bingung lagi, jangan dulu hilangkan dulu. Nanti kalau sudah jadi covernya, nah, kasih hilang di situ, jangan dimasukkan di kolom itu dia. Begitu Oh, semua ya, untuk semua. Kalau kayak Pak Abdal tadi gagasannya itu adalah singkat saja. Sama dengan Ibu Satriani gagasannya tadi itu yang singkat itu, yang bahasa Inggris tadi itu. Apa itu? Bahasa Inggrisnya tadi apa? Smart Sheet. Smart Ah, sheet. itu. Smart sheet. Smart sheet. Jadi menggunakan metode tak masuk gagasan. Begitu juga Pak Abdal. Pak Abdal gagasannya tadi apa tadi itu Pak Abdal? Bikin video dengan apa? Keluarga binaan. Ya, tunggu dulu, keluarga binaan itu sudah ada atau belum? Sudah ada, Mim? Belum Belum ada? ada, Pak. Belum ada? Oh, mantap, Iya. mantap. Mantap. Murni gagasan itu, murni. Mantap itu. Yang begitu itu kita satu penetapan tim pelaksana retensi. Mantap, mantap, mantap. Poin keduanya dulu, Bu. Poin keduanya saya lihat dulu. Nyambung dengan poin ketiga atau tidak? Poin kedua, stop. Membuat SOP sesuai. Oh, oke. Setelah selesai SOP itu digunakan dasar hukum melakukan kegiatan ketiga. Iya, Pak. Mantap, mantap, mantap. Keempat, Retensi. oke. Berdasarkan SOP ya. Iya. Ya, siap. Apa lagi? Terus pemusnahan, Pak. Mantap. Sudah. Berapa kegiatan Baru ini? 6 sama 6, ini boleh. penataan kembali. Nanti evaluasinya tinggal Ibu sampaikan sekian yang diretensi, sekian yang dimusnahkan, dan Iya. itu saja evaluasi. Sudah, Iya, mantap. ini Sudah, Pak Ibu. ada berita catat saya gabung di sini Pak penataan kembali di sini di pemusnahan Pak. Apa Ya. dibuat terpisah Pak? Oh, kalau pekerjaannya berat dan banyak tahapannya terpisah. Oh, Terpisah iya, dia. Kalau sepanjang pekerjaannya itu berat. Jadi contohnya begini. Saya selalu kasih contoh misalnya membuat kami janjikan penguji kos dan mentor membuat pisang goreng. Bikinlah kegiatan besarnya. Kegiatan besarnya itu satu menyiapkan bahan. Bahan itu apa? Pisang, terigu, minyak kelapa. Bukan bahan. Menyiapkan alat. Alat itu belanga, sendok, tempat kalau dia sudah masak. Jangan Anda cantumkan di kegiatan membeli pisang. Kalau membeli pisang, apa tahapannya? Kan sulit kita membuat tahapan. Karena pekerjaannya sudah sangat teknis. Maka setiap pekerjaan yang masih memungkinkan untuk melahirkan tahapan, maka posisikan dia di kegiatan. Nah, gitu caranya. Jadi pekerjaan besarnya, kalau ibarat kayu itu gelondongan dia. Kayu gelondongan ini dipecah menjadi ada 10-12, ada 8-10, ada 5-7, ada 7-7 dan seterusnya. Oke, sekira sudah tuntas ini. Tidak perlu kita berlama-lama, ini sudah bagus. Nah, yang terakhir saya mau lihat yang di bawah tabel, Apa yang Ibu bikin di bawah tabel ini? Saya lihat. Belum ada Pak. Masih proses. Kedudukan ya. Kaitkan Iya, dengan Pak. setiap kegiatan, kaitkan dengan kedudukan dan peran. Iya Pak. Masih proses pengetikan. Ya, mantap. Sudah. Bagian Ini Pak. terakhir. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya anggap 3 ini sudah tidak perlu konsultasi. Tinggal datang bawa halaman persetujuan. Halaman persetujuan itu ditandatangani oleh mentor dan coach. Nanti habis ujian baru ditandatangani oleh penguji. Iya. Oke, sip sudah. Terima kasih Banyak Pak. waktu, maksimalkan pemanfaatan waktu. Silakan libur lebaran dulu, tapi tidak usah mudik. Tidak usah pulang kampung dulu. Oke, 1 orang lagi, terakhir sekali. Siapa lagi? Terserah Ibu Wastika atau Ibu Resti. Ibu Naila juga sudah tadi ya. Ibu Naila kan memang tadi tidak bisa disajikan karena laptopnya bermasalah. Jadi silakan, 1 orang lagi. Pak Samsul ini sudah ada atau belum?
Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Pak Samsul mau sajikan tidak? Kalau tidak, serahkan yang orang lain. Karena yang terakhir ini. Lagi bermasalah jaringan, Pak. Jadi Oh, ya, yang penting bisa kami tangkap. Bisa kami nonton biar di HP saja. Karena pada akhirnya sama saja prinsip penyusunannya. Sama. Hanya karena isu berbeda sehingga pekerjaannya berbeda. Kalau prinsip penyajiannya sama. Nah, sudah tidak ada, siapa lagi? Kesempatan terakhir. Oh, Ibu lagi? Ibu Andi Naila lagi? Saya Pak, dari ini saja terbaca lah ya. Oh, susah. Oh, tetap. Susah. Kalau teman-teman yang umur di bawah 30 ya, kalau saya susah baca itu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kenapa laptopnya? Tiba-tiba tidak mau ini Pak, tidak mau connect jaringannya Pak. Oh, nantilah begini saja, kami bikin saja kasih bagus, baru kirim di WA saja. Tapi ya jangan lagi PDF, langsung Word ya. Oh iya Pak. Iya, langsung Word. Kirim di WA saja. Konsultasi langsung Pak, ini tidak bisa Pak. Apa? Bagaimana? Kalau datang ke rumahnya Bapak konsultasi langsung tidak bisa. Yang penting begini, ada informasi awal karena supaya atur waktunya. Karena konsultasi itu paling tidak saya tinggalkan meja 5 menit paling sedikit ya. Nah, sementara kalau lagi lagi ngajar, Ibu sia-sia datang dari jauh-jauh sampai di rumah, saya tidak bisa tinggalkan. Hari ini masih sangat padat, Besok itu sampai sore juga. Di WA saja, kalau bukan cuma semua kalau yang mau ke rumah tanya dulu, bisakah kita datang hari ini Pak? Kalau bisa nanti saya informasikan jamnya. Nah, selama ini teman-teman yang datang itu selalu jam 3.15, kalau tidak ada sambungannya ke sore hari, nah disitulah waktu istirahatnya sedikit. Di jam 3 lewat itu. Jam 3 lewat. Kira-kira itu. Mungkin langkah yang praktis itu bagi semua, kecuali Ibu Andi yang tadi, kemudian Pak Abdal, kemudian Ibu Astriani ya. Satriani tidak usah kirim, tidak usah, saya anggap sudah bagus. Bikin penuh HP saja, saya tidak baca juga lagi. Yang lain yang saya belum periksa, Ibu Resmi bagaimana? Aman? Nanti kalau mau konsul WA saja ya. Ada nomor saya dengan Pak Samsul itu. Oh bagus juga kalau ini kan tidak ada grupnya, ini kita punya kelompok ini enggak ada ya? Ada Pak. Ada, Pak. Oh iya nanti. Ada, Pak. Oh iya di situ. Tidak bisa saya hafal semua, banyak sekali grup itu. Banyak sekali. Jadi Banyak grupnya Bapak. Hanya beda 74, 76, 71, 73. Beda-beda Harus di situ. diramaikan lagi. Oke, siapa lagi? Sudah tidak ada? Ibu Resmi tidak? Atau bermasalah juga? Kalau bermasalah, tidak Pak. Nah, ada yang mau disajikan? Ya, saya belum selesai Pak, tapi saya sajikan yang ada saja. Lia. Sebentar Pak. Ya. Ini saya tidak mimpi. Untuk kegiatan sebelumnya kan saya sudah konsultasi tentang isunya Pak, isu yang diangkat, yaitu rendahnya kemampuan literasi siswa
di SMP Satam Negeri 2 Sigi. Terus gagasannya itu Tunggu dulu. Hanya satu itu isunya? Ada banyak Pak. Minggu lalu saya sudah konsultasi itu Pak. Oh iya. Pertemuan sebelumnya. Oke. Tapi dipastikan sudah mewakili 3 mapel itu ya? Iya, sudah Pak. Oh sudah, baik. Lanjut. Ya. Terus gagasannya itu gerakan literasi siswa dalam bentuk pojok baca berbasis digital. Oh, mantap. Ya, terus untuk rencana kegiatannya itu yang saya sudah tuliskan di sini baru ada 5 Pak. Yang pertama 1, 3, 4, baru 4 melakukan konsultasi. Yang kedua melakukan sosialisasi. Tunggu dulu. Kalau Ibu nanti melakukan konsultasi, pengalaman saya hanya dua tahapannya yang rasional. Kalau judulnya melakukan konsultasi. Oh ya, maaf ini yang dia melakukan persiapan. Persiapan. Kalau persiapan bisa muncul 3. Ya. Terus selanjutnya itu melakukan sosialisasi tentang gerakan literasi melalui pojok baca. Itu kegiatan keberapa ya? Kedua. Tunggu dulu. Literasi pojok bacanya sendiri belum dibuat. Oh ini sosialisasi apa coba? Sosialisasi gerakan literasi. Nanti setelah ini baru saya mau bikin pojok bacanya. Coba saya lihat tahapannya. Sosialisasi, melakukan koordinasi. Sudah betul tadi. Yang mana tadi? Yang nomor 2. Nomor 2. Melakukan. Oh, poinnya Ibu ini yang keliru Poin 1 juga kan di sebelah itu. Harusnya poin 2 itu Poin 2 yang di kolom 1. Harusnya poin 2 itu ya. Melakukan sudah kasih biar aja, sudah apa? Ya, poin 2 itu ya. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, ini yang begini ini yang saya jaga. Kemarin kan sudah konsultasi. Kenapa lagi mau koordinasi? Ini terkait sosialisasinya, Pak. Tidak, waktu Ibu menghadap itu sudah jelas targetnya. Yang mau dibicarakan sudah dicantumkan semua. Jangan bolak-balik, marah kepala sekolah. Kalau tiap hari balik lagi, lain lagi sama konsultasikan ini. Karena mohon maaf ya, bukan cuma Bapak dan Ibu yang diurus di kantor itu. Banyak sekali urusan. Kan begitu ya. Jadi jangan lagi melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Lebih baik menyiapkan bahan sosialisasi. Oh iya. Siapkan bahannya dulu. Baru siapkan pesertanya, siapkan tempatnya, siapkan pematerinya. Itu bisa 7 itu tahapannya di situ. Bisa 7. Mana bahannya, mana jadwalnya, mana narasumbernya, mana pesertanya, mana tempatnya. Ya, banyak sekali kegiatan di situ. Bukan kegiatan, tahapan maksudnya. Yang ketiga. Yang ketiga, setelah ini baru saya membuat pojok bacanya. Oh, ya pojok baca. Ini keliru. Langsung disiapkan alat dan bahannya. Menyiapkan perangkat yang. Coba desain dulu pojok bacanya. Desainnya desain tempat, desain penataan supaya menarik. Tidak datang-datang langsung pindah buku. Taruh sini. Supaya ada unsur estetikanya. Kita desain di sini nanti tempatnya meja, di sini ini baru digambar di dena, di kertas dulu. Setelah itu ini bisa dikonsultasikan, tidak usah dengan kepala sekolah, dengan guru lain saja. Habis mengikut desain, coba dikonsultasikan atau dibuatkan pertemuan. Karena penting ini, pertemuan finalisasi desain pojok baca. Melakukan pertemuan finalisasi desain pojok baca. Sudah difinalkan dia, dari konsep yang ada di pikirannya Ibu dituangkan di atas kertas, dibicarakan rame-rame. Ketika dibicarakan rame-rame itu muncullah nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai kerakyatan. Nah, habis itu baru kumpulkan bahan. Baru atas sudah tempat. Pojok bacanya ini rencana mau ditaruh di mana nanti?
Di sekolah itu ada gedung yang bukan Yang- gedung Pak, apa namanya, pojok bacanya itu nanti ditaruh di depan gedung itu. Ya. Soalnya tidak ada gedung yang kosong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang saya hindari jangan dalam kelas. Oh iya Pak. Pojok baca ditaruh di kelas. Itu dari dulu saya tidak setuju. Karena tidak merubah suasananya siswa. Dia habis mengikuti materi itu pikirannya mau istirahat. Jadi kalau pojok baca di dalam kelas, lebih baik tidak usah. Kalau di luar, terserah di mana saja, yang penting jangan dalam kelas. Oke. Iya Pak. Ya. Di sebelahnya kantin nanti. Ya, mantap. Kenapa lagi ada mengunduh berbagai aplikasi bacaan untuk menyiapkan ini kan digital Pak, pakai komputer. Oh iya betul. Membuat jadwal, dan kalau begitu nanti anak-anak dia nanti mengakses itu lewat apa? Lewat HP, lewat apa? Disiapkan Pak laptopnya. Oh, laptopnya disiapkan, bagus. Siapkan laptop, bagus, mantap. Ibu ini SMP atau SD? SMP Pak. SMP di mana itu? Di Lindu. Wah, bagus lah. Kasih tahu anak-anak nanti kalau ke pojok baca sambil bawa pancing. Kali Danau Lindu kan? Iya Pak, dekat danau. Iya, jangan mancing keributan. Kalau mancing ikan enggak apa-apa. Sambil santai-santai saja. Oke. Sudah, saya anggap sudah bagus ini. Yang penting sudah pekerjaan pokoknya saya kejar sesungguhnya, Pak. Oh iya Pak. Terus saya mau tanyakan Pak. Rencananya saya mau bikin semacam jurnal buat anak-anak. Artinya mereka ke pojok baca itu ada sesuatu yang mereka bikin di sana biar tidak menimbulkan masalah. Kalau misalnya kalau mereka ke sana tangan kosong pasti ada sesuatu terjadi. Ya. Bukan membaca, mungkin malah sibuk ngobrol. Masukkan di kegiatan itu. Kegiatan itu. Jadi teman-teman, semakin banyak kegiatan tergambar beban pekerjaan. Dan itu mengirim pesan kepada penguji bahwa Bapak dan Ibu serius mau memperbaiki. Karena orang katakan tidak pernah proses itu mengkhianati hasil. Semakin panjang prosesnya, semakin bagus hasilnya. Secara manajemen begitu. Makanya yang pertama dilihat kegiatan. Begitu dilihat kegiatan cuma 4, ini kan mengisyaratkan bahwa kita tidak serius. Kayak tidak serius ini beliau. Masa pekerjaannya cuma 4. Kalau sudah 5, 6, 7, semakin banyak, tetapi jangan karena mengikuti mau banyaknya, yang tahapan masuk kegiatan. Nggak bisa. Akhirnya tahapannya menghadap, mencatat, mendengarkan, menyimpulkan. Kan bukan tahapan. Yang pekerjaan 1 kali jadi sampai berkali-kali, padahal itu bisa dipadatkan menjadi 1 saja. Melakukan evaluasi. Iya Pak, ini evaluasinya, saya mau tanya evaluasinya ini evaluasi tentang pojok bacanya atau siswanya yang kita evaluasi? Ada 2 memang. Isunya apa tadi? Isunya itu ya kita berangkat dari isunya lagi Pak. Saya bahasanya kayak begini, rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Nah, kemampuan literasinya yang mau dievaluasi. Makanya harus ada deskriptif tentang literasi. Yang Ibu maksud literasi itu apa? Nah, ini bagusnya kalau deskriptif itu kita yang menentukan. Indikatornya kita yang menentukan. Nah, makanya dipikirkan memang yang saya maksudkan dengan kemampuan literasi adalah kemampuan siswa untuk ini dan itu dan ini. Nah, itu yang diukur. Ini dan itu dan ini itu yang mau diukur. Makanya ketika mendeskriptifkan itu harus memang dia operasional, terukur. Jadi kita bebas di sini. Yang saya maksudkan dengan literasi adalah jangan pengertian ahli atau pengertian kamus, bukan. Karena kita yang mengerjakan. Melakukan evaluasi gerakan literasi melalui pojok baca. Ini juga bisa dievaluasi. Apakah pojok baca itu sudah terlaksana sesuai dengan rencana awal. Tetapi secara keseluruhan yang dituntut penguji, evaluasinya itu dikaitkan dengan isu. Isu yang ditangani. Kalau dia rendahnya minat, maka minat yang dicari tahu berubah atau tidak ya.
meningkat atau tidak minatnya. Kalau rendahnya kemampuan, ya kita melihat kapan Bapak dan Ibu memastikan bahwa ada perubahan kemampuan dengan alat apa. Nah itu kemarin di provinsi itu banyak yang kewalahan menjawab itu, padahal saya sudah wanti-wanti. Sudah saya wanti-wanti. Iya Pak, saya sudah pikirkan ini dari dulu. Kalau saya tulis ini sini kemampuan, artinya harus saya evaluasi adalah kemampuan literasi dan itu ada memang tesnya, tapi agak susah saya lakukan. Nah itulah makanya literasi itu Ibu definisikan, definisi operasional maksudnya, deskriptif. Nah, ketika ditanya penguji, bagaimana Anda mengukur sesuai dengan definisi operasional literasi yang di atas itu, Pak? Oh iya. Gitu ya. Ini nanti Ibu khusus evaluasinya nanti Ibu konsul sekali lagi biar dikirim di anu saja. Tapi untuk evaluasinya saja. Semua yang merasa ragu dengan evaluasinya, selalu kalau bicara evaluasi ingat kembali isu yang diangkat, kemudian dia menjadi masalah utama, kemudian penyebab. Nah, betul penyebab yang kita tangani, tetapi isu yang kita mau selesaikan, isu yang terpilih, yang ada di kepala ikan itu yang kita mau selesaikan. Karena kalau selesai penyebabnya, otomatis yang di kepala ikan berubah. Secara otomatis itu berubah. Misalnya begini kalau di dunia medis. Kalau demam, itu kan dia datang dengan keluhan demam. Nah, setelah diambil alat, demam ini ternyata disebabkan oleh beberapa. Ada amandelnya, ada radang paru-parunya, ada mungkin tipesnya. Nah, dari situ, kalau itu penyebabnya, maka yang mau diterapi ini penyebabnya. Kalau seandainya yang dominan itu disebabkan oleh amandel, maka ketika dioperasi amandelnya, otomatis demamnya hilang. Otomatis itu. Pasti hilang. Asalkan benar bahwa itu penyebab dominan. Begitu juga di dunia pengembangan organisasi. Prinsip kerjanya sama dengan di dunia medis. Yang beda itu alat, objek, dan resiko. Beda. Kalau prinsip kerja sama. Nah, sekali lagi saya ulangi supaya tegas. Bapak dan Ibu ketika mengevaluasi, ingat kembali isu yang ada di kepala ikan. Disitulah ketepatan gagasan dengan penyelesaian isu. Di evaluasi itu kita lihat. Oh, terjadi perubahan. Yang tadinya isunya belum adanya, sekarang sudah ada. Tadinya isunya rumit, sekarang sudah jadi sederhana. Tadinya isunya mahal, sekarang sudah murah. Tadinya isunya belum bisa, atau rendahnya, atau lemahnya, sekarang sudah meningkat. Gitu ini endingnya ini aktualisasi. Oke. Diam ini diam paham atau tambah bingung? Kalau dua kemungkinan jangan tambah bingung. Paham, Pak. Oh, paham ya? Bagus. Kalau sudah paham, ngapain kita lama-lama di sini? Oke. Ini masih boleh kita buka room satu kali lagi, Pak, karena masih ada juga yang belum konsultasi. Tapi bukan malam ini ya. Iya. Malam berikutnya mungkin pasca lebaran ya. Iya, Iya, Pak. Iya. Yang nanti fixkan semua analisisnya kita dari bab 1 sampai bab 2, Pak. Iya, Pak. Oh, redaksi saya tidak baca. Jangan perlu dipaksakan saya membaca redaksi. Saya konsennya di isu, validasi isu ya. Kemudian penelusuran sebab, kemudian gagasan. Baru setelah itu bagaimana mewujudkan gagasan. Nah, tabel rancangan itu, tabel rancangan yang Bapak dan Ibu susun itu merealisasikan gagasan. Itu maksudnya itu. Kan gagasannya mau bikin video makanan lokal. Nah, bagaimana caranya itu? Dipersiapkan dulu menghadap mentor, dibuat desainnya, dibikin betulnya, sudah final disosialisasikan, sudah sosialisasi diimplementasikan. Sudah implementasi, evaluasi. Kan sederhana itu. Sederhana kan itu. Jadi yang ada di tabel itu, pekerjaan-pekerjaan, kegiatan yang melahirkan tahapan itu upaya merealisasikan gagasan. Gagasan. Jadi kalau di dunia medis,
Yang ada di tabel itu catatan-catatan resep. Kurangi makan ini, perbanyak ini, konsumsi ini. Kira-kira begitu. Jadi berpikirnya begitu. Jadi yang Bapak dan Ibu harus pahami supaya dibolak-balik siapapun yang bertanya, kita santai-santai saja. Nah, kerangka berpikirnya ada isu. Isu itu didapatkan menurut pengalaman. Bukan pakai alat kalau isu. Isu. Nanti tervalidasi dia setelah kita masukkan ke alat. Muncullah satu. Satu itu telusuri sebabnya. Sebab ini yang diselesaikan, munculkan salah satu sebab dominan. Begitu ketemu penyebab dominan, carilah gagasannya. Kalau dua gagasan. Dua gagasan yang dipakai di sini. Nah, sedapat mungkin gagasan, di sini yang berat. Sedapat mungkin gagasan itu ada unsur kebaruan supaya terpenuhi persyaratan inovatif. Nah, begitu kita sudah pastikan gagasan ini ada unsur kebaruannya, itulah yang dibawa ke tabel rancangan. Bagaimana merealisasikan atau mewujudkan gagasan ke dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan. Di pekerjaan-pekerjaan itu supaya berkualitas, masuklah nilai-nilai dasar. Nilai dasar yang pas, yang relevan. Sudah itu saja, sudah selesai. Nah, kalau nanti yang perlu juga sebenarnya, terutama yang mengambil isu WOG. Kalau yang isunya WOG, pasti ada orang luar yang terlibat. Kalau isunya WOG ya, kerjasama puskesmas dengan desa. Nah, berarti ada unsur desa, ada unsur puskesmas. Nah, pertanyaan berikutnya di luar pertanyaan yang saya sampaikan tadi, ditambah satu. Siapa pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pekerjaan ini? Itu yang disebut dengan stakeholders atau pemangku kepentingan. Oke? Nah, saya lihat diam lagi, berarti bingung lagi. Akhirnya menyesal kalau saya jelaskan ini. Bukan tambah paham, malah tambah bingung. Nah, kalau begitu kita kurangi saja pertemuan. Daripada pertemuan-pertemuan hanya membingungkan, loh. Mendingan bikin saja jadinya, baru kirim, baru saya lihat dia. Mau bertanya Pak sedikit bisa? Bisa. Yang tentang gagasannya saya Pak. Apakah sudah bisa ini Pak saya simpan ini gagasan Pak? Karena isu saya Pak rendahnya pemahaman operasi hitung bilangan bulat. Gagasannya? Gagasannya menggunakan metode TTS angka. Oh iya, sudah cocok itu keluhan dengan resep itu. Sudah pas. Ada gambarannya. Tinggal nanti kita isi kadar resepnya, jangan overdosis, jangan juga kurang dosis. Kalau konsep besarnya sudah cocok. Tinggal kita periksa bagian-bagian dalamnya, substansinya itu. Sudah cocok karena bilangan hitung bulat itu dia lemah, maka ditemukan metode yang memperkuat itu kan? Iya Pak. Itu sudah itu. Nanti pastinya kalau masih ada pertemuan sekali lagi, Pak siapa ini? Pak Samsul harus sajikan per isu kayak teman-teman yang tadi supaya kita bisa cek dari awal. Kita cek. Kira-kira generalis cek atau check up. Kita periksa semua dari isu, validasi, penyebab masalah, gagasan. Ibu Satriani tadi judulnya apa? Peningkatan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas menggunakan layanan bimbingan kelompok lintas kelas berbasis smart set. Kalau orang yang cerdas bikin judul, dia padat-padatkan lagi. Kalau bisa masih bisa diolah-olah judul itu. Iya Pak, nanti. Tapi kalau standar sudah boleh. Semua orang membaca paham. Cuman kalau kita pajang di perpustakaan BPSD, tidak ada yang baca. Dia lewat saja. Karena judulnya saja, apa maksudnya? Judul. Jadi bagaimana mengemas judul? Itu juga menuntut keahlian tersendiri. Mengemas judul. Nah judul itu kan ada masalah, ada gagasan. Kemudian sudah naik ke tujuan. Itu saja. Misalnya optimalisasi. Optimalisasi itu pasti yang dioptimalkan itu masalah. Melalui apa? Atau dengan cara apa? Atau berbasis apa? Sudah. Nanti di dalamnya baru orang buka pekerjaannya. Oh banyak sekali.
Tapi yang penting judulnya sudah menarik perhatian. Misalnya ya, tadi saya kasih contoh sampah. Optimalisasi penanganan sampah melalui titik-titik. Katakan melalui pemberdayaan pemulung atau melalui partisipasi pemulung. Ini kan satu judul ya. Optimalisasi penanganan sampah melaluinya siapa? Pemulung. Boleh dirubah judulnya jadi keren. Judul kerennya apa? Lingkungan bersih, pemulung berdaya. Kan keren itu. Orang sudah tahu. Oh, ini maksudnya. Atau taruh di situ apa? Misalnya kalau lebih memberi kesan milenial, biasa orang apa? Lingkungan bersih, pemulung happy. Kira begitu ya. Carikanlah judul-judul yang memberi kesan ini anak-anak milenial. Boleh juga disingkat-singkat, singkatannya keren, punya makna ganda, ada makna mungkin makna lokal, ada mungkin makna apa begitu. Tetapi kalau diberi kepanjangan, orang menjadi paham. Oh, ini dia maksud. Misalnya apa? Kalau Bapak dan Ibu mau melihat judul-judul yang keren, dilihat inovasi 99. Inovasi 1919. Oh, di situ singkatan-singkatan macam-macam judul di situ. Bagus-bagus judulnya. Nah, tetapi kita tetap judul yang bagus tadi itu menggambarkan isi ya. Walaupun dia dalam bentuk singkatan ya, singkatan saja dulu. Manajemen nantilah teman-teman buka saja itu mudah-mudahan masih ada itu inovasi 1919, inovasi 99. Itu hasil kreasi dari berbagai daerah yang oleh Menpan dinyatakan sebagai pemenang inovasi. Nanti dilihat di situ saja. Oke, saya kira ini saja temuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri karena kita lagi mau siap-siap mau sahur lagi. Nanti konfirmasi lagi Pak Samsul Bahri lagi ya, kapan lagi ya. Nah, saya harap yang belum tampil tadi, Ibu Naila, Pak Samsul Bahri, Ibu siapa lagi? Ibu Westi sudah tadi? Ibu Westi, saya salah lihat nama. Belum tadi Ibu ya? Ibu Wasti? Belum. Kenapa? Apa belum siap atau gimana? Belum siap. Belum siap ya. Kita harap di pertemuan kedua, karena waktunya masih panjang. Kita ini nanti mau seminar rancangan 4 Juni. 4 Juni ya? Iya, saya mau klarifikasi. Di klub JAR itu sudah ada tugas masuk? Sudah ada Pak, baru tadi malam, tadi pagi Pak dibikin kelompoknya Pak sama Pak Rahmat. Iya. Oh iya, sudah. Mantap saja. Itu juga isinya, kok tinggal kami pindahkan. Kan per kelompok itu. Karena teman-teman kan saya tanya, maunya individu atau kelompok? Nah, maunya bawa-bapak individu ya kelompok ya kelompok saja. Itu juga. Yang kami susun tadi itu sudah itu juga. Tidak ada yang lain. Hanya karena begitu aturannya blended ini, setiap asinkronus tidak boleh lewat begitu saja tanpa tugas. Sudah aturan mainnya itu. Saya kira sudahlah. Sudah tidak ada yang lain ya. Kalau masih ada, silakan. Kalau sudah, kita istirahat. Ya. Bagaimana Pak Samsul? Sudah boleh kita istirahat? Terima kasih. Sudah, Pak. Tapi kalau masih ada yang lain, silakan masih bisa beri kesempatan. Kalau masih ada. Ibu Andi Tenri sudah. Andi Tenri ini yang yang puskesmas tadi ya? Puskesmas Ibu Andi ya? Andi siapa yang puskesmas tadi ya? Yang retensi. Puskesmas Pak. Retensi. Oh, Ibu Andi. Ada dua kan Andi ini. Andi Tenri. Iya. Andi siapa lagi satu? Andi Naila Pak. Andi Guru Naila. sama Andi Naila yang kesehatan belum ya? Pak. Iya. Kalau Andi Tenri so tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Sudahlah. Kalau sudah selesai, kita akhiri ya.
Boleh? Ya, Pak. Ya, Pak. Boleh, Boleh. Pak. Selamat istirahat, Pak. Ya, Mohon maaf mengganggu Assalamualaikum. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Oke, saya live duluan. Halo, Pak. Iya, Oke. Pak. Ya, Pak. Sudah, silahkan istirahat. Bye. Bye. Dadah. OMP mengantuk. Selamat Nanti- menunggu sahur. Nanti aja.